Halo teman-teman, di video ini saya akan mencoba menjelaskan perhitungan manual metode SAW atau Simple Additive Weighting, salah satu metode dari SPK, Sistem Pendukung Keputusan. Di video ini berisi langkah-langkahnya yaitu pertama menentukan kriteria, menentukan variabel kriteria, melakukan perhitungan, dan kesimpulan. Untuk yang pertama, studi kasus. Pada studi kasus ini kita akan menentukan tempat bimbingan belajar bagi pelajar SMA. Adapun kriteria yang akan digunakan adalah sebagai berikut. C1 atau kriteria pertama yaitu biaya. Seberapa banyak biaya untuk bimbel? C2 kriteria lokasi yaitu seberapa jauh lokasi tempat bimbingan belajar dari rumah atau jarak ya. C3 fasilitas. Seberapa lengkap fasilitas tempat bimbingan belajar? C4 kualitas pengajar. Ini dilihat dari gelar akademik para pengajar di tempat bimbel. Dari masing-masing kriteria tersebut akan dibuat variabel-variabelnya, di mana dari setiap variabel akan diberi sebuah nilai bobot dalam bentuk angka. Angka-angka ini bebas mau ditentukan. Misalnya rank dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 100 atau 0 sampai 1. Bebas ya, jadi pada studi kasus ini kita akan mengambil rank dari 1 sampai 5. Di beberapa referensi ada yang menyebut ini dengan nama variabel, atau ada juga yang menyebutnya dengan nama subkriteria. Intinya sama saja, dan di video ini kita akan menyebutnya dengan nama variabel kriteria. Kriteria pertama, kriteria biaya. Nilai bobot dari variabel yang akan digunakan untuk kriteria biaya yaitu semakin kecil nilainya semakin baik. Kenapa? Tentu kita sendiri ingin mencari tempat bimbel dengan biaya yang semurah mungkin kan? Tentu saja. Jadi, semakin kecil biaya yang harus dikeluarkan, tentu lebih baik. Artinya, semakin kecil nilai bobot, maka semakin baik. Nilai bobot untuk setiap kriteria dari kriteria biaya yaitu seperti yang terlihat di dalam tabel. Jadi, nilai bobotnya yang kurang dari 1.500.000 kita kasih nilai 2. Begitu seterusnya, dan nilainya antara 2, 3, 4, 5. Karena di sini nilai bobot yang semakin kecil semakin baik, maka kriteria biaya masuk ke dalam kategori cost. Seperti kita ketahui, di metode SAW itu ada dua kategori atau tipe kriteria, yaitu cost dan benefit. Untuk contoh kategori benefit, kita akan bahas nanti. C2 kriteria lokasi. Nilai bobot dari variabel yang akan digunakan untuk kriteria lokasi juga sama, yaitu semakin kecil nilainya semakin baik. Kita ingin mencari tempat bimbel dengan lokasi yang sedekat mungkin dengan rumah. Jadi semakin dekat jaraknya dengan rumah, tentu lebih baik. Artinya semakin kecil nilai bobot, maka semakin baik. Nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria lokasi yaitu seperti yang terlihat dalam tabel. Kurang lebih sama, jadi nilai bobot yang kita alokasi yaitu 2, 3, 4, 5. Aturannya juga sama dengan kriteria biaya. Karena nilai bobot yang semakin kecil semakin baik, maka kriteria lokasi juga masuk ke dalam kategori cost. C3, kriteria fasilitas. Nilai bobot dari variabel yang akan digunakan untuk kriteria fasilitas yaitu semakin besar nilainya semakin baik. Jadi ini kebalikannya dari dua kriteria sebelumnya. Tentu kita ingin tempat bimbel yang fasilitasnya selengkap dan senyaman mungkin. Jadi semakin lengkap fasilitasnya tentu lebih baik. Artinya semakin besar nilai bobot maka semakin baik. Nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria fasilitas yaitu seperti ini, nilainya 1, 3, 5. Untuk pengisian nilai ini bebas ya, tergantung dari pengambil keputusan. Di sini saya kasih nilai tidak lengkap 1, cukup lengkap 3, dan sangat lengkap 5. Sekarang aturannya berbeda dengan dua kriteria sebelumnya. Karena nilai bobot yang semakin besar semakin baik, maka kriteria fasilitas masuk ke dalam kategori benefit. C4 kriteria kualitas pengajar.
nilai bobot dari variabel yang akan digunakan untuk kriteria kualitas pengajar yaitu semakin besar nilainya semakin baik. Tentu kita ingin mencari tempat timbal dengan pengajar yang berkualitas. Dari mana kita tahu pengajar tersebut berkualitas? Misalnya bisa dilihat dari gelar akademik dan alumni universitasnya. Semakin tinggi gelar akademiknya, tentu kita berasumsi bahwa pengajar tersebut berkualitas. Artinya semakin besar nilai bobot, maka semakin baik. Nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria kualitas pengajar yaitu seperti yang terlihat dalam tabel. Nilai bobotnya 3, 4, 5. Aturannya juga sama dengan kriteria sebelumnya. Karena nilai bobot yang semakin besar semakin baik, maka kriteria kualitas pengajar masuk ke dalam kategori benefit. Jadi kriteria C1 dan C2 masuk kategori cost, kriteria C3 dan C4 masuk kategori benefit. Sekarang bobot kriteria. Dari setiap kriteria yang digunakan, ya, dari C1 sampai C4, semuanya akan diberikan nilai bobot. Pengambil keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria atas dasar pertimbangan sendiri, atau biasanya dari hasil survei atau kuesioner. Kriterianya seperti yang dilihat dalam tabel. Jadi bobot C1 bobotnya 40, C2 30, 20, 10, jadi totalnya 100. Nah, di sini bobot-bobot ini disederhanakan jadi nilainya totalnya 1. Jadi ini tinggal dibagi ya, jadi 40 sama dengan 0,4, 0,3, 0,1, jadi 1 ya. Jadi yang akan dipakai ya adalah bobot yang ini. Bobot yang sudah disederhanakan. Sekarang masuk ke bagian perhitungan. Pada studi kasus ini ada 3 tempat bimbingan belajar yang akan menjadi alternatif, yaitu A1 atau alternatif pertama Ganesha Variation GO, A2 Primagama, A3 Null Study Club. Ini hanya contoh saja ya, contoh alternatifnya. Selanjutnya, setiap alternatif diberikan variabel untuk masing-masing kriteria sesuai dengan keadaan dari alternatif tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi alternatif A1 itu biayanya segini, jaraknya segini, lokasinya cukup lengkap, lulusan S1. A2 juga sama, biayanya segini, kriteria lokasinya segini, cukup 0 sampai 10 sampai 15 km, kriterianya cukup lengkap, lulusannya ini. Jadi setiap alternatif diberi nilai berdasarkan kriterianya masing-masing. Selanjutnya, jadi dari tabel yang tadi yang isinya kriteria menjadi dikonversi menjadi nilai bobot sesuai dengan masing-masing variabelnya. Nih, kriteria A1, C1. Tadi kan ini contohnya kan ya yang A1. Jadi rank segini, tadi di bagian kriterianya nilai bobotnya 3. Maaf. Jadi untuk kriteria A1 ini nilainya bobotnya 3, untuk kurang dari 5 km bobotnya 2, cukup lengkap bobotnya 3, lulusan S1 bobotnya 4. Jadi semuanya dikasih nilai, A2 juga sama, ini nilainya, A3 juga sama, ini nilainya. Nah, jadi dari tabel yang barusan dikasih nilai, selanjutnya dibentuk matrik keputusan seperti berikut. Sebutnya matrik X, ini isinya yang ini, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 3, 2, 4, 3, 3, 4, 5, 5, 5. Jadi ini nilai hasil konversi ke bobot ini dimasukkan ke matrik keputusan. Selanjutnya, dari matrik keputusan ini dilakukan proses normalisasi matrik keputusan X dengan perhitungan sebagai berikut. R11 ini artinya R11 merupakan variabel R atau row baris ke-1 kolom ke-1 di mana di sini nilainya 3. Jadi baris ke-1 kolom ke-1 jadi ini 3.
karena kolom ke-1 merupakan nilai untuk kriteria C1 yang bertipe cos. Nah, yang ini kan kolom pertama ini yang 324 ini kriteria C1, tipenya cos. Jadi rumusnya adalah mencari nilai minimum dari kolom ke-1. Jadi kolom ke-1 cari nilai minimumnya. Minimum 324, berarti hasilnya 2. Jadi cari nilai terkecil dari 3, 2, dan 4, yaitu 2. Terus dibagi nilai R11 baris 1 kolom 1, yaitu 3. Baris 1 kolom 1, nilainya 3, disimpan di sini. Jadi hasilnya 2 dibagi 3, yaitu 0,67. Di sini R11. Jadi nilai ini nanti disimpannya di R11 di sini. Nah, jadi setiap angka ini dihitung. Oke, kita lihat ke contoh selanjutnya. Nah, tadi kan R11, sekarang R21, artinya baris kedua kolom ke-1. Berarti baris kedua ini kolom ke-1. Berarti nilainya 2. 2 simpan di bawah, terus atasnya cari nilai minimum dari kolomnya. Kolom ini 324, berarti nilainya 2. Ini sama ya kayak yang sebelumnya. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, ini kan tadi ini sudah dihitung, ini sudah dihitung. Nah, semuanya ini dihitung. R31, R12, terus semuanya dihitung dengan rumus yang sama. Sekarang contoh untuk kriteria yang tipenya benefit. Kalau tadi kan baris kolom ke-1 ini kriteria cost, jadi rumusnya pakai nilai min. Nah, kalau kolom ketiga kolom ketiga ini kan kriteria tipe benefit, jadi rumusnya pakai max. Contohnya di sini R13, berarti R baris ke-1 kolom ketiga. Baris ke-1 kolom ketiga, yang ini nilainya 3, simpennya di atas. Kalau tadi kan yang tipenya cos, simpennya di bawah. Nah, kalau sekarang simpennya di atas, dibagi nilai max dari kolomnya. Kolom C3 ini max 335, jadi nilai maksimum dari angka 3, 3, dan 5, yaitu 5. Jadi 3 dibagi 5, 0,6. Kira-kira seperti itu. Semuanya dihitung pakai rumus yang sama. Kalau misalkan kriterianya tipenya benefit seperti ini, C3 kolom ketiga, berarti rumusnya 3 nilai dari barisnya, baris 1 ke 3 dibagi nilai max dari kolomnya. Kalau tipe cos yang sebelumnya. Nah, yang ini jadi minnya di atas, nilai minimal dibagi nilai dari baris 2 kolom 1-nya. Kira-kira seperti itu ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, jadi semuanya kan dihitung. Nah, ini rumusnya. Perhitungan seperti yang tadi kita lakukan, dihitung untuk semua matriks keputusan X. Jadi R11, R21, R31, ini hasilnya R12, R22, R32. Ini hasilnya R13, R23, R33. Ini hasilnya yang kriteria 4, C4 juga ini hasilnya. Lalu setiap hasil ini dimasukkan ke matriks R. 0,67 masukkan ke sini, 1 masukkan ke sini, 0,5 masukkan ke sini. Ini juga sama, masukkan ke kolom kedua, ini juga sama, masukkan kolom ketiga, ini juga sama, masukkan ke kolom keempat. Jadi sampai sini kita sudah dapat nilai dari matriks R. Selanjutnya, langkah terakhirnya akan dilakukan proses perhitungan untuk mencari nilai akhir V yang didapat dari total hasil perhitungan bobot preferensi W dikalikan dengan matriks ternormalisasi R. Matriks R ini kan yang barusan dihitung, sementara Y ini nilai bobot dari setiap kriteria yang tadi yang kita sederhanakan. Jadi ini nilai bobot kriteria C1, kriteria C2, C3, ini C4. Rumusnya untuk alternatif, jadi dihitungnya per alternatif. Karena tadi alternatifnya 3, jadi
Untuk menghitung nilai A1, tinggal dikali kriteria C1, nilai bobotnya 0,4 dikali ini, ditambah 0,3 dikali ini, ditambah 0,2 dikali ini, ditambah 0,1 dikali 0,8. Jadi dikali, tambah, kali, tambah, kali, tambah, totalnya 0,768. Yang A2 juga sama, bobotnya 0,4 dikali 1, ditambah 0,3 dikali 0,5, ditambah 0,2 kali 0,6, ditambah 0,1 dikali 0,6. Yang ini dihitung hasilnya 0,73. Terus kriteria A3 juga sama, hasilnya 0,62. Kesimpulan, jadi dilihat dari hasil perhitungan nilai V, A1 mempunyai nilai terbesar. Ini kan nilai terbesar, maka alternatif A1 yaitu GO yang direkomendasikan untuk dipilih sebagai tempat bimbingan belajar. Selesai videonya, mudah-mudahan teman-teman paham perhitungan metode SAW ini atau SAW. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya.